Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika A. Keadaannya sepi, B. Diskonnya murah, C. Suasananya bersih dan nyaman, D. Para satpam dan petugas lainnya ramah, E. Tempat ibadah dan toiletnya bersih dan memadai. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan orientasi pada pelayanan. Masih tentang orientasi pada pelayanan. Nah, cuman posisinya Anda di sini sebagai customer. Nah, sebetulnya ilustrasi soal itu adalah berkaitan dengan bagaimana Anda melihat atau memandang sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Itu. Jadi poinnya adalah bagaimana pandangan Anda terhadap sebuah instansi. Sebuah instansi. Oke, sorry. Sebuah instansi. Nah, maksudnya apa? Karena menentukan apakah Anda tipikal yang objektif dalam menilai atau bukan. Gitu. Jadi yang dilihat adalah pelayanan yang objektif. Gitu. Yang Anda harapkan seperti apa? Gitu. Pasti yang objektif kan? Nah, kita cek skornya ya. Yang A keadaannya sepi. Ini skornya 1. Yang B diskonnya murah. Ini skornya 2. C suasananya bersih dan nyaman. Ini skornya 3. Sorry, ini skornya 5. Oke. Yang D para satpam dan petugasnya ramah. Oke, ini skornya 4 dan yang E skornya 3. Kenapa yang E skornya 3? Karena eksklusif gitu. Tapi kalau yang C itu secara semuanya nyaman dan bersih gitu. Nggak cuma toilet dan tempat ibadahnya aja gitu. Jadi semuanya ya. Nah, jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika melakukan percakapan satu lawan satu dengan seseorang, apakah Anda akan lebih suka A. Mendengarkannya berbicara tentang apa yang telah ia lakukan baru-baru ini, B. Berbicara sama banyaknya tentang apa yang telah Anda berdua lalui selama ini, C. Mengatakan kepadanya tentang pengalaman Anda tanpa memberi dia kesempatan untuk berbicara, D. Tidak akan mengatakan apapun dan Anda berdua lebih banyak berdiam diri, ada kalanya Anda bingung dengan bahan obrolan yang disampaikan. Oke, topik indikator pada soal ini adalah masih tentang jejaring kerja. Oke, jejaring kerja di sini sesuai dengan kasus pada soal tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan apa namanya? Kemampuan beradaptasi. Oke, jadi soal ini ingin melihat sejauh mana kemampuan adaptasi Anda. Gitu. Kemampuan beradaptasi. Jadi tunjukkan atau pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kualitas adaptasi yang tinggi. Gitu. Dan ini juga diukur dari aspek kemampuan berkomunikasi. Ini sangat penting sekali untuk kita. Karena kemampuan berkomunikasi akan menentukan karir seseorang. Gitu. Jadi kita cek skornya. A. Mendengarkannya berbicara tentang apa yang telah ia lakukan baru-baru ini. Oke. Ini skornya 4. B. Berbicara sama banyaknya. Oke, ini skornya 5. Artinya saling berbalas, fleksibel, mengalir gitu ya. C. Skornya 1. D. Skornya 2. Dan yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B.
Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B. Menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. C. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. D. Akan berdampak buruk pada perkembangan organisasi. E. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Topik indikator pada soal ini berkaitan dengan apa namanya, profesionalisme, tapi juga poin yang menjadi inti dari kasus pada soal di atas adalah tentang kemampuan beradaptasi. Oke, kemampuan beradaptasi. Kemudian kesiapan kita terhadap perubahan, terhadap berbagai macam perubahan. Nah, karena biasanya ciri manusia modern itu adalah orang yang siap dengan perubahan. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang menggambarkan bahwa Anda merupakan ciri dari manusia modern yang siap menerima perubahan. Bahkan Anda suka dengan perubahan. Oke, kita cek skor ya. A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. Oke, ini skornya 5. Yang B, skornya 1. C, skornya 2. D, skornya 3. E, skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda olahraga di luar sendiri, Anda akan A. Khawatir apakah Anda akan bertemu dengan seorang yang Anda kenal. B. Menelepon teman dan mengajaknya untuk olahraga bersama. C. Tetap santai karena Anda terbiasa bepergian sendirian dan itu tidak menjadi masalah bagi Anda. D. Mengkhawatirkan perjalanan pulang karena Anda akan berjalan sendirian. E. Membatalkan rencana tersebut dan memilih memasak mie di rumah. Oke. Topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan bekerja mandiri. Jadi itu hanya ilustrasi ya. Soal itu hanya ilustrasi, tapi sesuai tema TKP, soal TKP itu ini kemampuan kemampuan bekerja mandiri. Sorry, bukan mengerjakan tapi bekerja mandiri. Nah, kemampuan bekerja mandiri ini ditunjang dari aspek manajemen waktu yang baik, dan tingkat kedewasaan. Kedewasaan. Nah, ini akan menghasilkan hasil kerja secara mandiri. Jadi di dalam profesi itu ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan secara mandiri dan berkelompok. Nah, kalau ini gambarannya lebih ke bekerja dengan mandiri. Nah, kita cek ya skornya. A. Khawatir apakah Anda akan bertemu dengan seorang yang Anda kenal. Skornya 3. B. Menelpon teman Anda untuk mengajaknya bersama. Oke. 4. C. Tetap santai. Oke, skornya 5. D. Mengkhawatirkan perjalanan. Skornya 2 dan yang E 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah Anda menonton film dokumenter yang membosankan, Anda biasanya mendapati bahwa A. Anda telah lupa sebagian besar apa yang Anda saksikan. B. Anda nantinya akan mengutip sinopsis rinci dari film tersebut kepada teman Anda yang menontonnya. C. Anda menyerap maksud utamanya, tetapi melupakan beberapa detail. D. Mengulang kedua kalinya untuk mendapat maksud dari film dokumenter tersebut. E. Mematikannya dan tidak melanjutkan menonton. Baik, topik indikator pada soal
ini adalah berkaitan dengan kemauan ya, kemauan belajar berkelanjutan. Oke, ini adalah ilustrasi. Soal ini hanyalah ilustrasi dan soal ini ingin melihat seberapa gigih Anda dalam belajar gitu. Kegigihan dalam mempelajari sesuatu meskipun bosan ya. Nah, ini poinnya. Yang kedua adalah eh, Anda mau mengorbankan waktu untuk belajar. Mengorbankan waktu Anda atau waktu luang Anda untuk belajar. Itu. Ini hanyalah ilustrasi, tapi poinnya adalah temanya tentang kegigihan dalam mempelajari sesuatu, itu. Kemudian mengorbankan waktu untuk belajar atau mempelajari sesuatu tersebut, gitu. Ini kita cek skornya. Yang A Anda telah lupa nih. Oke, ini skornya 2. B Anda nantinya mungkin akan mengutip sinopsis rinci dari teman Anda. Oke, ini skornya 3. C Anda menyerap maksud utama. Oke, cuman beberapa detail lupa. Oke, ini skornya 4. D mengulang kedua kalinya. Oke, ini skornya 5. E skornya 1. Itu 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator adalah D ya. Mengulang kedua kalinya untuk mempelajari film dokumenter itu. Oke.